Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san sadida min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada saat ini kita masih bisa melaksanakan untuk kegiatan taklim wa taklum, di mana suatu perkara ini adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perkara penuntutan ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan terlebih bagi kaum muslimin wal muslimat. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah pada momen yang indah ini kita akan mempelajari daripada kitab suci Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat yang kedua, ya, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini adalah, kalau kita artikan dalam bahasa kita, ini adalah sapi betina, ya. Dan ayat ini adalah yang merupakan surat Madaniyah, dan jumlah ayatnya itu ada 286 ayat, ya. Terkecuali ayat yang ke-281 ini turun di Mina, ya. Turun di Mina sewaktu haji wada, yaitu haji perpisahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang lainnya selebihnya adalah suratnya surat Madaniyah, ayatnya, ya, surat ini adalah Madaniyah. Untuk tidak memperpanjang, untuk kita singkat saja, kita mulai saja. Sama-sama sudah membuka kitabnya, ya, sudah di surat yang kedua, ya, surat Al-Baqarah. Mari kita tawajuhkan pembelajaran kita pada saat ini, mudah-mudahan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allah lah yang lebih mengetahui akan maknanya daripada ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu, kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad maksudnya. La raiba, tidak ada keraguan atau kebimbangan, fihi padanya, bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat negatif menjadi predikat daripada subjek kitab ini,
ya. Sedang kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan. Hudan menjadi petunjuk sebagai predikat kedua yang artinya ini menjadi penuntun, ya. Huda. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan menjaga diri daripada api neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, yang membenarkan bil ghaibi, kepada yang gaib, yaitu orang yang tidak kelihatan oleh mereka atau sesuatu yang tidak nampak di mata, ya. Seperti hari berbangkit, surga dan neraka. Nah, ketika saat ini kita kan belum melihatnya, cuman suatu saat nanti itu pasti dengan ainul yakin. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, artinya melakukannya sebagaimana mestinya. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian daripada yang kami rezekikan kepada mereka, yang kami anugerahkan ini kepada mereka ini sebagai rezeki, ya, bagi umat manusia dan hewan yang lainnya, juga tumbuh-tumbuhan. Yunfikuna, mereka menafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah, jadi dibelanjakannya pada jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, ini maksudnya Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, ya, yaitu kitab Taurat dan Injil dan suhuf-suhuf yang lainnya. Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan hari kiamat, artinya mengetahui secara pasti, ya, karena kiamat ini pasti akan terjadi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, merekalah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan tadi di atas. Ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu yang berhasil meraih surga dan terlepas daripada siksa neraka adalah orang-orang yang mentaati daripada apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka mereka akan dapati surga dan dijauhkan daripada neraka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun.
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, ini seperti diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya ya. Orang kafir ketika Rasulullah SAW masih hadir, maka diantaranya itulah manusia-manusianya ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan juga yang lainnya. Sawa'un 'alaihim andartahum, sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan? Ini dibaca a'anzaratahum. A'anzaratahum, yakni dengan dua buah hamzah secara tegas ya. Nah, dapat pula hamzah yang kedua ini dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Am lam tundiruhum la yu'minun, atau tidak kamu berperingatan, mereka tidak juga akan beriman. Nah, hal ini telah diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap ya mereka itu akan beriman. Inzar atau peringatan artinya pemberitahuan yang disertai dengan ancaman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun nazim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati-hati mereka. Maksudnya yaitu menutup rapat hati mereka sehingga tidak bisa dimasuki oleh kebaikan. Jadi hati mereka orang-orang kafir ini telah dikunci mati ya, sehingga sulit sekali menerima kebaikan dan kebenaran. Wa ala syam'ihim, begitu juga pendengaran mereka, yaitu maksudnya alat-alat atau sumber pendengaran mereka itu dikunci sehingga mereka itu tidak beroleh manfaat daripada kebenaran ya, dikunci, ditutup telinganya. Wala absarihim ghishawah, sedangkan penglihatan mereka itu ditutup dengan penutup yang menutupnya sehingga mereka itu tidak dapat melihat kebenaran. Di mata pun setelah kupingnya, telinganya ditutup, disumbat, maka matanya pun ditutup sehingga mereka itu tidak lagi dapat melihat suatu kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ini siksa yang besar, dan bagi mereka siksa yang besar ya, yang berat lagi tetap terhadap orang-orang munafik ini diturunkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ini ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni hari kiamat, karena hari itu adalah hari yang terakhir, hari pembalasan ya. Hari kiamat, hari yang terakhir sebelum pembalasan maksudnya. Itu adalah hari akhir ya, hari kiamat. Dan semua makhluk ini akan merasakan hari kiamat itu. Meskipun orang-orang kafir itu menyelisihinya, tidak meyakini bahkan terjadi hari kiamat.
wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Nah, di sini ditekankan arti kata orang, juga kata ganti yang disebutkan lafalnya yakni mereka, ya, lafalnya tuh mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka itu hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yakni mereka berpura-pura itu beriman dan menyembunyikan kekafirannya itu guna melindungi diri mereka itu daripada hukum-hukum duniawi, ya. Wa ma yahda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena mereka itu tidak menyadari, ya, kalau mereka itu bukan menipu Allah, tetapi sesungguhnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Rahasia mereka ini akan ketahuan juga dengan dibukanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan di akhirat mereka itu akan menerima hukuman yang setimpal dengan amal-amal perbuatan mereka selama di dunia. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari dan tidak menginsapi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Muqada'ah atau tipu daya mereka ini di sini muncul, ya, dari satu pihak. Jadi bukan berarti berserikat di antara dua pihak. Contohnya yang lain, mu'aqobatul lis, yang berarti menghukum pencuri, yaitu menghukum pencuri. Menyebutkan Allah di mana hanya merupakan Allah satu daripada gaya bahasa saja. Menurut suatu qiraat tidak tercantum wa ma yash'urun, tetapi wa ma yakhda'un, yaitu artinya tetapi mereka tidak berhasil menipu. Maksudnya menipu Allah dan kaum mukminin. Sehingga pada hati-hati mereka itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu. Nah, apa sesuatu itu? Yaitu fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradu walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim maradun, pada hati mereka ada penyakit. Ini berupa keraguan-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Fajadahumullahu maradu, lalu ditambah Allah penyakitnya bagi mereka dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari ini. Jadi mengingkari Al-Quran, ya, jadi tambah sakit hatinya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ini siksa yang pedih karena tidak meyakini kalau Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima kanu yakdzibun, disebabkan kedustaan mereka. Yukadzibun dibaca pakai tasdid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah. Dan tanpa tasdid, yukadzibun yang berarti berdusta, yakni dengan mengakui beriman padahal tidak, ya, pura-pura beriman padahal tidak, yukadzibun.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, ini maksud di sini ini kepada orang-orang munafik yang tadi ya. La tufsiduna fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang daripada keimanan. Qalu innaman nahnu muslihun. Nah, mereka menjawab, sesungguhnya kami ini yang berbuat kebaikan, dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus kepada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan mereka, yaitu orang-orang jahil, orang kafir, orang munafik, orang bodoh ya. Pasanggahannya yaitu ala innahum mubsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah. Seruan itu yaitu membangkitkan perhatian. Innahum humul mubsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya akan kenyataan itu. Insya Allah kita pelajari ya, kita baca tadi surat Al-Baqarah, surat yang kedua ini kita sampai ke ayat 12 saja dulu ya. Jadi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, insyaallah sampai di situ dulu, dan nanti kedepannya kita lanjut ke ayat yang ke-13-nya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajarin pada hari ini ini menjadikan sesuatu kita penambahan keyakinan kita dan ilmu kita ya. Ilmu kita bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembacaan surat Al-Baqarah ini, dan mudah-mudahan Allah menanamkan kepada kita keyakinan, keteguhan hati. Jangan sampai seperti kita tadi baca di ayat bahwa orang-orang kafir, orang munafik itu menyelisihi daripada Al-Quranul Karim. Nah, sementara Al-Quran ini adalah sesuatu petunjuk hudan ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang sesungguhnya orang kafir itu karena tidak meyakini akan adanya Al-Quran, maka Allah kunci mati hatinya, Allah tutup telinganya, Allah sumbat telinganya, Allah tutup matanya untuk suatu kebenaran, karena mereka memang sudah tidak meyakini dengan adanya Al-Quranul Karim dan hadirnya Rasulullah SAW sebagai utusan yang terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu saja mungkin pada saat ini kita pelajarinya ya. Insya Allah kedepannya kita berlanjut ke ayat yang 13-nya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita pelajari dan kita baca, dan semoga Allah menanamkan kepada hati-hati kita keteguhan dalam keimanan kita. Demikian dengan satu kalimat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.